Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Aldiandraini, Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 23758022. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan challenge lab, creating a dynamic website for the cafe. Nah, jadi di lab ini kita akan membuat website dinamis untuk sebuah cafe, dan awalnya cafe ini tuh cuma punya website statis di Amazon S3, tapi sekarang kita akan membuat versi dinamisnya menggunakan EC2, PHP, dan database. Nantinya website ini akan bisa menerima pesanan online dari pelanggan. Nah, jadi di sini kita langsung aja, ini kan juga udah hijau ya indikatornya, kita langsung klik. Kita langsung kerjakan di tes 1. Kita analisis EC2 instance ya, di bagian ini. Oke. Mana sih? Bisa. Oke. Kita tunggu dulu dia masuk ke konsolnya. Nanti saya juga izin untuk screenshot ya. Kita ke test 1, analyzing the existing EC2 instance. Jadi di sini kita masuk ke EC2. Kemudian instance, kita lihat di sini ini instance. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Instance AWS, oke ya. Dia udah running juga, tadi juga sama, dan kita menjawab di sini, menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan. Ada 4 dulu yang kita jawab. Jadi kita arahnya ke AWS details. Kemudian kita buka pertanyaannya. Nah, di sini kita lihat pertanyaan pertama ada, is the instance in a public subnet? Cari di sini public subnet. Nih ya, public subnet. Oke. Ada, yes. Kemudian does the EC2 instance app public? App public ya. App 4 public. Jika yes. Oke, kemudian question 3, what inbound TCP port numbers are open for this instance? Apa tadi dia nanya? TCP port ya. Oke, dia menggunakan port 22 TCP port. Berarti jawabannya TCP port 22 only. Nah, kemudian question 4, does the EC2 instance
This the instant OS identity management. Mana ya? Ini ya. Pernah no. Kita jawab 4 pertanyaan dulu ya. 4 question. Kita lanjut. Text 2 connecting to the IDE on the EC2 instance. Kita bisa langsung gunakan di ini ya. Di sini kan disuruh on the browser from di sini OS details. Ada kita disuruh mengcopy Cloud 9 ini. Oke, kita copy, kita masukin di, kita buka tab baru. Oke. Oke, nah ini kita gedein aja, gedenya dari sini. Oke, untuk ini basic terminal. Oke, ini udah masuk direktorinya juga. Langsung text tree analyzing the lamp stack environment and confirming that the web server is accessible. Kita untuk to observe the operating system version, jadi kita melihat dulu versionnya dengan ini apa namanya, dengan perintah ini ya, get proc version, get proc version. Lu gede mulai proc version. Mana ya? Bener nggak? Oke, Linux version 1150. Langsung kita to observe the web server PHP details dan server state, kita menggunakan commands sudo httpd minv. Nah, di sini ada server version Apache, Amazon Linux, server build-nya, kemudian service httpd status. Service httpd status. Ada directing. Oke. Ini nanti saya izin screenshot ya. PHP min version. Oke, ini saya screenshot dulu. Oke, kemudian the outputnya udah. To start the web server, install the database and set them to start automatically after any future EC2 instance restart. Sudo chconfig. Ini bisa kita bagi dua dulu ya, supaya kita bisa lihat sini ya. Sudo chconfig httpd on. Oke. Sudo service httpd restart. Sudo service enggak ada ya. Sudo service httpd start, kemudian status, oke, di sini saya screenshot dulu ya. Untuk keluarnya menggunakan control key aja, huruf key aja maksudnya.
dari sini ya. Oke, kemudian udah kita langsung aja sudo memverifikasi database ya. Sudo MariaDB version. Oke. Sudo system sudo ch config MariaDB. Nanti aja deh. Sudo service MariaDB sudo service MariaDB status. Oke ya, ini kita tadi dari mana tadi? Dari sini. Waduh. Dari MariaDB version. Oke. After running to configure the EC2 instance, kita jalanin ini dulu ya. S var www home satu user environment. Ini ya. Farah lagi typo. Oke, kemudian kita sudo ini untuk membuat file www ya. Chown EC2 user file HTML. Oke. Oke. Nah, kemudian ini kita perkecil. Di sini kan sudah ada www-nya ya. Jadi kita arahnya ke HTML, lalu di sini di HTML ini kita buat file baru, new file dengan nama index HTML. Nah, kemudian kita klik. Sekarang diklik, kita masukin HTML yang ini. Hello from the cafe web server. Oke, kita save. Kemudian kita disuruh, nih ada tipnya juga, in the Amazones itu kita disuruh cek
apa hasil dari kalau kita buka alamat IP tempat publik ini ya. Dia hasilnya akan apa? Nah, dia hasilnya akan seperti ini. This site can be reached. Nah, untuk mengatasi seperti ini, biar hasil dari ini muncul di sini, kita ke sini, kemudian kita ke kita ke security group ya. Kita klik ini security group. Kemudian di sini di inbound ini kita masukin HTTP. Kita tambahin HTTP dengan jenis sumbernya IPv4 di mana aja kalau bahasa Indonesianya. Oke, kita simpan dengan portnya 80 ya. Oke. Jadi kita cek. Nah, di sini dia akan menampilkan hasil dari HTML yang kita buat tadi. Hello from the cafe web server. Oke. Ini kalau nggak bisa, sepengalaman saya diulang 2 kali. Jadi kayak di restart gitu. Nyampe dia muncul, kalau sudah ngatur itu masih nggak bisa. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ya. New business. Kita langsung ke task for installing the cafe application. Sini kita gedein lagi bagian ini. Oke, kita kan udah masuk di CD environment ya. Kita coba aja dulu. Masuk. Kemudian kita salin aja ya di sini. Oke, saya screenshot dulu. Lumayan banyak. Kemudian unzip setup unzip. Kemudian widget lagi. Unzip dbzip. Oke. Unzip.
zip cafe zip mende var html. Oke. Sabar, ini saya ini dulu. Mana tadi? Nyampe mana tadi? Unzip cafe zip mendevar. Oke. Itu bisa screenshot ya. Get download the tas. Oke, masih nyala. Kemudian get kemudian unzip waduh nggak bisa di ini lagi nih, bisa di screenshot tadi unzip ya. Pokoknya tampilan unzip tuh kayak gini hasilnya, dia kan mendownload unzip ini. Outputnya sebentar bisa salin. Oke, kemudian coba r udah belum, udah. Oke, oke sebentar ya, ini saya cut dulu, saya mau ini minum bentar. Oke, kemudian udah kita ke cafe to open the cafe PSR. Oke, kita disuruh membuka cafe HTML ya, cafe disuruh indeks PHP bukan tadi, PSR. Oke, PSR indeks PHP. Nah, di sini
it for notice that this file. HTML code in content section that are enclosed attachment. Kita disuruh melihat isi dari get app parameters yang ini ya. Kemudian kita bisa lihat dulu ada URL secret client. Kita bisa ini aja, langsung kita clear dulu ini. Kita hapus, kita bersihkan. Sini kita ke ini dulu, kita pindahin direktorinya. cd environment apa tadi ya, setup. Mana sih tadi? Tadi ada bacaan setupnya. Oh nih, kita disuruh pindah nih. cd environment setup. Nah, kemudian setup parameter sh. Wow, saya lupa screenshot. Aduh, belum ya rupanya. Ya, error ini. Oh, enggak ada. Belum ya rupanya. Saya kira udah mentok di situ aja tadi. Ini udah komplit ya, ada ini. Kemudian kenapa ini? Ke setup, lalu kita setup parameter sh. Ini ada set application parameter values ya. Kemudian application cafe sound info. Kemudian script manager. Ini on the OS management console, jadi kita pilih secret manager. Secret manager. Kita tunggu. Kemudian kita pilih secret. Kita pilih CafeDB ya. CafeDB password. Sabar. Saya screenshot dulu. Kemudian
choose the cafe DB password parameter, klik. Nah, rahasia kita ambil nilai rahasia. Oke. Ini kita copy ya, kita copy. Lebar ini saya tempelin sini. Oke. Dapat secret value-nya. Bagian ini kita coba clear lagi. Oke. Kemudian cd/db. Seperti inilah ya. cd/db. Lanjut kita set root password sh. Udah. Quit db sh. Oke, saya screenshot dulu. Oke, kemudian kita udah bisa connect ya berarti ya. Kita connect ya sudah. Oke ya. Sebentar. Kita ketik mysql menu admin min p. mysql min admin min p. Nah, di sini kita enter password yang db password yang ini tadi ya, yang di sini tadi ya. Oke, dia masuk nih. Setelah dia masuk ke MariaDB, oke, tampilan juga seperti itu. Kemudian kita show database. Show database. Databases. Ini bisa kita gedein aja nih.
Oke. Kemudian kita buat use cafe db. Nah ya, tampilan database itu ini ya, kita lihat dulu aja. KPDB, information schema, MySQL, oke ya. Use KPDB, kita coba. So table. Oke, table order. Oke, ini ada produk ya, ada sebuah produk, ada produk name-nya, ada croissant, donat, coklat chip choki, muffin, strawberry blueberry tart, coffee, hot chocolate, latte. Oke. Sudah habis. Udah. Ini cuma cek aja ini. Oke, kemudian kita update ya, update. Kita exit dulu nanti, lalu itu kita update ini. Oke, kita exit dulu ya, yang itu tadi, yang ini kita exit. Oke. Ya, paste, sudo, set time zone, Amerika, New York. PP ini, kemudian sudo service httpd restart. Oke. Nah, kemudian to test whether the cafe website is working and can be accessed from the internet in your browser. In a new browser tab, enter http public AP cafe. Berarti kita di sini ya. Public IP tadi dibalik di sini, berarti kita bisa aja kita langsung /cafe gitu ya. Cafe. Oke, cafe. Kayaknya ini ada isinya. Oke, ini ya. Ini udah ada tampilan di sana. Home, about us, context us, menu, lalu order histories ya.
Oke, ini bisa kita screenshot. Sabar, dia itu agak lag dikit. Menu. Oke. Menunya ada. Oh, menunya masih kosong. Oke. Kita ke S1 ya, di ini kita ke S1. Kemudian kita ke instance running atau instance berjalan. Sabar, sebentar saya cek dulu. Peran ayamnya masih keamanan. Nanti kita select dulu instance-nya, kita action, security, ubah peran ini ya, kita ubah peran name. Di sini kita pilih perannya itu cafe roll. Sorry. Oke, setelah sudah kita lihat di keamanan sudah keubah atau belum. Nih, udah ya. Cafe roll. Bisa kita klik dan PHP. Nih ya, gue tuh udah oke, kita udah buat cafe roll. Nah, nih kita ke cafe roll. Cafe roll di sini kita coba ke root. Situ ada secret manager juga ya. Jadi di sini coba kita jalani lagi, bisa atau enggak menunya tadi. Oke, menunya udah muncul. Perannya sudah muncul, menunya sudah muncul karena kita sudah membuat run roll cafe. Ini ya, ada croissant, donat, coklat chip cookie, muffin, strawberry blueberry tart,
strawberry tart, coffee, hot chocolate. Oke. Di sini bisa dicek kayak quantity misalnya tuh 5. Sini 5. Nah, kita coba submit order nih. Nah, order totalnya segini gitu. Order confirmation. Thank you for order. It will be available for pick up within minutes. Oke, di sini order. Oke. Di sini juga nanti kita cek nih order history-nya muncul nih, order history. Ya. Order history-nya pembelian kita itu. Oke. Kemudian kita lanjut ya ke testing the web application. Oke. New business requirement creating development. Challenge 3. Langsung aja ke tes 6. To set a static. Jadi di sini creating an MEI and launching another EC2 instance. Nanti di sini kita masukin sudo hostname cafe server ya. Di sini. Clear aja. Tapi masih di environment DB. Oke. Yuk kita ini lagi lanjut. SSH keygen. Oke. Di sini passwordnya kita cukup enter aja ya. Kita enter, kemudian kita enter. Oke. Oke. To make the new key available to the SS authorities in the best terminal, run the following command. Kita salin aja. Oke. Action. Sabar. In the OS management version. Sini ya. Kita action. Kemudian image and template. Kita disuruh buat image. Jadi kita buat image. Sabar, saya screenshot dulu. Sini tadi belum saya screenshot ya. Sebentar.
Kita buat image. Ini image name-nya. Oke, kita disuruh create aja ini. Kita buat aja cafe server. Cafe server. Kita jawab pertanyaan dulu. Oke. Question: when you create an image, then will the rebooted. Mana ya? Ini ya, buat ulang instance. Jadi jawabannya itu you have the option not the reboot. Submit. In that ways, can you apa tadi? Can you modify the root volume properties when you create an instance? Success delete contaminate enable. Okay. Now you can edit the size and delete contamination setting. Oke, kemudian question terakhir. Can you add more volumes to an MEI that you create from an instance that only has one volume? Coba dulu volume. Oke. Berarti jawabannya ini yes. Oke. Kemudian ke image. Oke. Kita cafe server aja tadi. Nah, langsung kita buat ya yang image ini tadi. Kita udah buat. Kita ke sini, udah dibuat kan itu. Ke MEI. Nah, di sini kan udah ada nih cafe server. Kita pilih. Sabar, saya lupa ini. Kita copy ya, salin MEI. Cafe server 2.
Di sini period instance the Oregon ya, Oregon. Sini ya wilayahnya. Waduh, kok nggak bisa nih? Mohon maaf ya, ini saya ngebug. Oke, kita pilih yang United States Oregon. Nah, kita ini aja langsung screenshot. Oke, kita buat salinannya. Oh, kok nggak bisa nih? Gagal menyalin. Ininya ya. Tapi kita satu dulu. Gimana berhasil buat salinannya? Benar loh. Seven United States Oregon. Langsung buat nggak bisa. Apa ini harus diisi ya? Bisa tuh. Lalu ini udah Oregon. Sebentar. Kenapa lah ini? Oke, berhasil nih ya. Tadi tuh ngebug aja. Tadi saya refresh terus saya ulangin lagi baru bisa nih membuat salinan ini. Oke, kemudian kita pindahin di bagian ininya ya. Kita pindahin ke Oregon. Oke, kita tinggal name and text ya. Ini ada cafe server 2, salinan yang tadi. Statusnya kita lihat dulu, statusnya masih tertunda atau pending. Nyampe available. Kita ini aja deh. Sampai dia available ya. Kita tunggu aja dulu. Sebentar ya, ini saya cut dulu. Oke, kita lanjut. Ini sudah tersedia ya statusnya. Kemudian sudah kita pilih juga. Kita klik action. Mana action?
Kemudian kita launch dulu deh. Launch dulu berarti. Kita launch dulu. Nggak jadi berarti ini. Instance. Name and text-nya di sini Proud Cafe Server. Proud Cafe Server. Nama dan tanda, tambahkan tanda. Nah, di sini name ya, oke. Kemudian instance type-nya itu apa tadi? T2 small. Small. Oke. Kita pilih. Saya screenshot dulu sebentar. Kemudian keypair loginnya kita pilih browser yang di sini ya, kita pilih lanjutkan tanpa pasang. Oke. Oke, network settingnya edit. Kita edit. Di sini VPC region 2. Oke. Kemudian subnetnya pilih public subnet. Kita pilih oke, ini udah public subnet. Kemudian kita security group ya, berarti kita select pilih group keamanan umum KPSG. Yeah. Oh belum ya, belum. Ini kan untuk ini. Oke. Screenshot. Kemudian advanced detail.
advanced details bawah ya ini advanced detail, pilih apa tadi cafe roll ya, profil cafe roll ya. Nah setelah itu bisa langsung kita buat ini, bisa langsung kita create. Kita langsung mencarikan instance. Nah berhasil, kita launch instance. Bentar. Kita ke instance. Nah, kita copy IPv4 publiknya. Ya. Oh, public DNS deh. Ya. Ya, public IPv4 DNS. Sebentar, kita lanjut. Kita itu. Oke, ke setup parameters. Kemudian di bagian ini bagian apa ya, region ini ya. Oh, ini kita salin dulu di sini deh, itu subnetnya. Ini kita edit line dulu di 15 ini ya. Oke, switch to kemudian nah di sini kan diminta nih ada public DNS nih. Public DNS dari sini sampai sini kita hapus, kemudian kita ganti sama yang ini. Kita tempel. Bisa. Kayaknya udah nggak ini deh ini. Nggak akurat. Kita langsung ambil dari sini aja. Oke.
Ini ya. Oke, kita save file, kita save. Oke. Kita bisa coba, kita baca soal dulu ntar. Kita klik run. Oke. Dia akan muncul seperti ini, ada PVDB version ID dan sebenarnya masih ada lama ya. Oke, kita run hasilnya seperti ini. Complete. Kembali ke Secret Manager ya. Apa sih ini sendiri? Verifying. Ya, public IP address. Oh, belum ya? Oke, kita ke ini manager dulu. Service. Manager. Mana sih? Secret, salah. Ini yang di Oke. Nah, kemudian sabar di sini. Kita ke S1. Instant running. Sampai dua ini. Kita salin. Apa tadi ini bacaannya yang di bawah ini tadi? IPv4 addressnya. Nah, ini nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses. Ya, kita harus menggunakan HTTP.
sebentar, kita gunakan http. Nah, hello from the cafe web ini ya, web server. Kemudian kita /cafe, kita lihat menunya. /cafe http /cafe gini ya. Oke, saja bisa itu IPv4, public IPv4 kan, benar kan? Oke. Nah, ini salinan tadi nih. Maksudnya perut cafe. Menu di sini. Oke. Order historinya. Ada nih bekas tadi. Oke. Donat, croissant. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, kita disuruh ini ya. Instance. Cari ini. Ya. Ini kan running ya. Bukan terminal. Bentar. Mana sih tadi? Ini terminal. Oke. Ini terminal. Gimana nih? Gak bisa. Kenapa ini? Sebentar. Oke, kemudian lanjut. Ini kan udah, ini kita salin aja. SSH. Ya ini. Perut cafe server. Oh, sama public IP. Perut cafe server. 444. Oke. Di sini kita gunakan public IP server yang perut cafe ini ya. Oke.
paste, SSH min I, SSH ID RSA itu user. Oke. Kita yes. Nah, sebentar, kita screenshot dulu. Oke, kemudian mana sih? Oke, sekali server update. Oke, kita stop dulu ya. Jadinya kita stop MariaDB-nya. Sudo service MariaDB stop. Oke. Nah, kalau kita stop, tampilannya ini bakalan hilang ya. Oke. Jadi cukup sekian ya. Nanti kalau misalnya di start lagi, itu bakalan muncul lagi nih. Ada satu hal ding, sabar. Mana sih? Kita mau start nih. Sudah start. Nanti dia akan jalan lagi nih. Nah, nih kita lihat. Oke, nih dia akan tampil lagi seperti ini. Ya, dengan menu dan order history-nya. Oke ya, cukup sekian pengerjaan challenge lab. Tapi saya di sini kan bentar, saya mau jawab pertanyaan dulu. Mohon maaf, saya lupa. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi ini saya submit dulu. Ada pertanyaan harus dijawab di bagian ini tadi. In this lab, where did you find detailed information about your EC2 instance that is already launched and hosting your cafe website? Jadi maksud dari pertanyaan ini, Denny nanya di mana kita mencari atau menemukan informasi lengkap mengenai EC2 instance yang sudah jalan dan sedang menjadi host website cafe kita. Nah, jadi intinya Denny mau tahu kan cara melihat detail EC2 instance yang sedang kita pakai untuk website. Jadi di sini kan saya tadi menemukan informasi detail tentang EC2 Instant Cafe saya di Amazon EC2 Console. Di situ saya buka menu instance, lalu klik nama instance yang sedang menjalankan website cafe itu. Dari situ kita bisa lihat detail seperti public IP, subnet, security group, dan IAM role-nya yang digunakan oleh instance tersebut. Nah, informasi ini tuh yang tadi gitu ya, penting karena dapat membantu saya untuk memastikan kalau instance saya itu memang udah berjalan di public subnet dan bisa diakses lewat internet gitu. Kemudian in this lab, the cafe website is already running well on an exciting EC2 instance. What did you do to duplicate the instance to the Oregon region? Jadi di sini kan kita menanyakan ya apa langkah yang kita lakukan untuk menggandakan, menduplikat tadi instant EC2 cafe yang sudah berjalan supaya bisa dijalankan di region lain. Dalam hal ini tadi kita sudah menjalankan di Oregon region ya. Jadi membuat salinan instance dari instance yang sudah ada gitu. Bukan bikin baru dari awal. Nah,
caranya tadi dengan membuat MEI dari instance yang udah berjalan, lalu kita memunculkan instance baru di region lain, di region Oregon tadi, menggunakan MEI tersebut. Nah, dan untuk menduplikasikan instance ke Oregon tadi, saya meluncurkan pindah ke region Oregon itu, meluncurkan instance baru menggunakan MEI tersebut, MEI ya. Nah, dengan cara itu, konfigurasi dan file website cafe saya bisa langsung sama persis seperti instance aslinya, tanpa perlu setting ulang dari awal, gitu. Yaudah ya, ini juga di sini udah total skornya 30-30. Jadi, saya akhiri pengerjaan lab challenge ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.